Tinggal merubah ini saja. Datangnya surat kayak gini nih. Suratnya Pak Irfan. Yang mau kita bahas ini anggaran Menteri Agama setelah dibagi. Gimana sih teman-teman ini semuanya? Nah, luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Soal MOU tadi, tidak ada anggaran sepeser pun yang berkaitan dengan APBN disahkan oleh DPR. Itu kami pertegas. Ini untuk umat. Kalau seperti ini terus, nggak akan jalan pelaksanaan ibadah haji. Kenapa sih harus ada ego sektoral antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji gitu loh? Sejatinya anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2025 telah disetujui Komisi 8 DPR RI pada tanggal 11 September 2024 sebesar 79 triliun 168 miliar 712 juta rupiah 37.000 rupiah. Sebelum kami serahkan ke Menteri Agama, di dalam catatan kami ini bahwa anggaran Badan Penyelenggara Haji untuk tahun anggaran 2025 sebesar 129 miliar 739 juta 976.000 rupiah. Kami belum memahami sebetulnya ini didiskusikan antara Badan Penyelenggara Haji dengan Kementerian Agama maupun Dirjen Haji tentang anggaran ini. Kalau belum, kami khawatir anggaran ini tidak akan mampu menyelenggarakan ibadah haji tahun depan. Kira-kira itu pengantar dari kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri. Menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan bahwa apakah sudah berkoordinasi dengan BP Haji. Insya Allah Bapak, kami sangat intensif ya berkomunikasi, terutama antara Dirjen Haji dengan Ketua dan Wakil Ketua BPH. Dan yang kita bicarakan apa ya, jadi prinsip kita itu adalah haji tahun depan ini harus sukses. Jadi Badan Penyelenggara Haji mendapatkan 129 miliar 739 juta 976 rupiah. Inilah nanti yang akan dijadikan semacam dana awal untuk penyelenggaraan ibadah haji oleh teman-teman dari BPH. Berkenaan dengan pertimbangan SOTK tersebut, kami mengusulkan tambahan anggaran BPH untuk tahun 2025 sebesar 226 miliar 944 juta 218.000. Di luar anggaran pergeseran dari Kementerian Agama yang semula yang 129 miliar 739 juta 990.000 sehingga totalnya menjadi 356 miliar 644 juta 144.000. Berkaitan dengan pertanyaan dari Ketua Komisi 8 tadi tentang cukupkah ini untuk penyelenggaraan haji 2026, tentu tidak cukup. Kalau ini untuk 2025, kan tadi pertanyaan tadi karena pasca penyelenggaraan haji 2025 kita langsung tancap gas untuk menyelenggarakan 2026, apakah cukup? Tentu tidak cukup. Terima kasih. Ini masalah haji, Pak. Ini kan ada dua matahari ini sepertinya. Ya kan? Ada Kementerian Agama, ada Badan Penyelenggara Haji. Nah, di sini menyangkut kewenangan. Pak Menteri Agama tadi menyampaikan
bahwa penyelenggaraan haji itu tetap dilaksanakan oleh Menteri Agama. Ya 2005 nih Pak. Sementara dari BPH itu anggaran ada di sana Pak. Yang tidak bahagia lagi struktur organisasi daripada Kementerian Agama. Karena sudah keluar kepresnya. Nah ini terus terang saja Pak, melepaskan BPH ini dari Kementerian Agama sangat berat. Tidak semudah BWI lolos, ya kan? Masalah wakaf, Basnas lolos, produk halal. Tapi kok masalah haji ini Kementerian Agama ini agak berat gitu loh. Ada apa gitu loh. Tadi Bapak Ketua, awalnya Bapak Presiden mengumumkan pembentukan BPH, kami berpikir Dirjen Haji ini bubar. Artinya penyelenggara haji ini Pak Menteri hanya pengawasan mungkin, dalam pikiran kami awal gitu. Tapi dengan keluarnya Perpres, itu dalam pasal 2, maksud saya bab 2 pasal 3, itu disebutkan di situ, bahwa BPH itu mendukung penyelenggaraan haji gitu. Artinya apa? Andai kata memang Pak Menteri membagi uang dari Dirjen Haji dibagi sekian persen untuk BPH, hanya sifatnya mendukung gitu. Artinya menurut saya ini harus didiskusikan antara Kementerian Agama, terutama Dirjen Haji, Dirjen PHU, dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Di-split lah anggaran mana yang bisa diserahkan kepada Badan Penyelenggara Haji. Jangan EWU pakai EWU. Ini untuk umat. Kalau seperti ini terus, nggak akan jalan pelaksanaan ibadah haji. Mau sampai kapan? Kalau ekstrimnya, menurut saya ke depan, mungkin yang namanya BPKH dengan BPH bisa digabung. Masa urusan umat saja kita harus seperti ini, Pak Menteri? Mohon maaf. Ada direktur dalam negeri, uangnya juga buat apa sih? Waktu tinggal sedikit kok. Kalau kita berbicara, mohon maaf nih Pak Dirjen. Kalau kita bicara manasik haji untuk para jamaah haji, waktunya sudah mepet. Kita belum ketuk palu. Ada berapa kali kita manasik haji untuk para jamaah? 8 kali. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tingkat kecamatan. Itu nggak akan kepake. Lebih baik kita efisiensikan, kita kasihkan aja kepada Badan Penyelenggara Haji. Yang menurut saya itu akan lebih efektif. Kenapa sih harus ada ego sektoral antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji gitu loh? Toh semuanya juga untuk umat. Mohon maaf saya agak emosional dari tadi karena menurut saya ini buat umat, untuk jamaah, agar masa transisi ini bisa diselesaikan dengan baik. Waktu kita nggak lama, sebentar lagi DPR akan reses, besok kita reses loh. Nggak ada waktu pimpinan. Dan ini jelas kok di sini. Sudah diketahui oleh Bappenas, sudah diketahui oleh Kementerian Keuangan. Tinggal Menteri Agama menyetujui atau tidak. Saya yakin Menteri Agamanya tidak tahu. Yang tahu itu adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, gitu loh. Saya tidak akan berbelit-belit lah pimpinan. Wah ya, apa yang dia Proji? Terima kasih. Saya mengkaji dari pertama. Ini tidak ada titik temu. Karena dari Kementerian Agama sendiri, ini tarik ulur. Saya mencermati dari seluruh anggaran yang ada. Dan saya sudah belajar dengan pimpinan tadi. Apakah pasal ini bisa dibuka semua? Bisa. Setelah 30 hari disahkan anggaran APBN. Kita nggak mau buka Pak Menteri. Saya pikir kalau kita sepakat pimpinan, besok kita kan paripurna. Kita tunggu mereka jam 2 harus ada jawaban. Kalau ini mau terus. Ini sampai subuh, ini bisu semua. Karena nggak ada yang mengalah. Dirjen Haji, saya pikir mana dana kamu ya kasih ke sini dong. Nanti dari Dirjen ini Bimas Kristen kasih ke sini dong. Ini berunding nggak? Kasihan Pak Menterinya yang bertanggung jawab terhadap anggaran ini.
Dan kami tidak akan mengesahkan ini, Pak Menteri. Soal MOU tadi, tidak ada anggaran sepeser pun yang berkaitan dengan APBN disahkan oleh DPR. Itu kami pertegas. Tidak ada rundingan Anda dengan Menteri Keuangan, tidak ada rundingan Anda dengan Bappenas. Yang ada di sini mengesahkannya. Saya pikir begitu pimpinan, kalau kita sepakat, kita skor sampai besok pagi, biar mereka begadang, kita mau lihat besok. Izin pimpinan, dalam posisi kami tentu sejak awal tadi saya sebutkan bahwasannya kami given. Nah, setelah kami masuk di badan, tentu kami berhitung ulang, apalagi SOTK kemudian muncul. Ternyata itu kurang. Nah, terkait dengan itu kan tadi saya sebutkan karena given kami minta tambahan, namun kan tidak memungkinkan untuk ditambah. Nah, tentu kami tidak ingin dalam posisi badan tidak bisa bekerja secara efektif, tapi kami menginginkan penyelenggaraan haji tentu sukses. Tapi kalau kemudian ada keputusan kemudian ya kami harus jalani dengan 129 itu ya. Tadi kami sebutkan ini given ya, kami berusaha semaksimal mungkin dengan catatan jangan ditagih untuk beberapa hal kepada badan, karena kan penyelenggaraan ini 2025 itu sepenuhnya di Kementerian Agama. Kami Seandainya kita konsisten dengan Kepres atau persepakatan kemarin bahwa tahun ini adalah masih dilaksanakan oleh kementerian, dan untuk badan sementara menjadi pendukung dulu sambil menunggu kelengkapannya dan periode efektifnya nanti tahun akan depan, barangkali mungkin persoalannya tidak serumit ini. Nah, tapi karena kita akan memfungsikan badan ini lebih awal, dan badan juga kelihatannya sudah akan siap untuk itu, ya persoalannya berikut, tidak ada tambahan dana dari. Mohon izin Pak Menteri, dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai Pak. Saya dari tadi memantau Pak dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini Pak, Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu, saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu, Pak Sekjen juga, kok persoalan ini begitu rumit Pak. Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir, gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi ya, terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini yang babak belur ini Pak, yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Seli tadi Pak. Ini soal umat Pak, soal jamaah haji Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik menarik, gengsi ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025 Pak. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja, kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BPHJ menyesuaikan. Loh, ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini Pak Sekjen.
Di depan mata loh ini Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta. Ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja. Ini Bapak tegas saja. BPHJ kau sekian anggaran kau. Selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BPHJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026 baru nanti BPHJ intervensi, baru ambil alih. Menurut saya seperti itu Pak. Kami dari fraksi PAN Pak gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja bareng ini Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran gitu. Jadi jangan direbut semua. BPHJ mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BPHJ juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Nah kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya, gitu. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak. Tinggal merubah ini saja. Datangnya surat kayak gini nih. Suratnya Pak Irfan. Yang mau kita bahas ini anggaran Menteri Agama setelah dibagi. Gimana sih teman-teman ini semuanya? Ini surat Menteri Agama. Dan jadikan contoh. Nih, jadikan contoh. Tinggal tukar aja nih. 129 ini menjadi berapa? Lah kok jadi yang lain nih dikirim di kekisi? Apa yang mau saya baca ini sekarang ini? Ini surat yang dirubah itu hanya Badan Penyelenggara Haji. Loh, Badan Halal gimana? Nggak disebut itu. Udah. Ini menjadi 179 kan? Ya ini dia. Jadi kenapa yang dikirim ini? Setelah dilakukan pembahasan dan perundingan bersama Menteri Agama dengan badan yang akan menyelenggarakan program sendiri dengan pengalokasian anggaran, maka karena sudah dapat dicantumkan sebagaimana diusulkan oleh Menteri Agama dengan perubahan yang awalnya diajukan Badan Penyelenggara Haji dialokasikan anggarannya 129.739.096.000 rupiah menjadi 179. Jadi bertambah 50 miliar. Karena ini sudah kesepakatan di antara menteri dan badan, dan kami ingin memastikan bahwa pengalokasian anggaran 179 ini dicantumkan untuk alokasi persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026. Karena sudah ada kesepakatan, maka masuk kita ke kesimpulan supaya kita sahkan dan kita ketok, sehingga Pak Menteri, Badan Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal besok sudah bisa menyampaikan ke Kementerian Keuangan bahwa di Komisi 8 sudah disahkan, mudah-mudahan bisa bergerak dengan program dan tidak lagi di bintang programnya.